Assalamualaikum adik-adik. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Nah, kelas 7 merupakan bagian dari SMP. Nah, jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah kamu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Sekarang, coba perhatikan tubuhmu. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusun? Untuk memahami hal tersebut, pada video kali ini kamu akan mempelajari unit-unit penyusun tumbuhan dan hewan. Let's learn! Pada video sebelumnya menjelaskan bahwa kamu merupakan unit terkecil pada sekolahmu. Maka dalam tubuh manusia, struktur terkecil disusun oleh molekul, di mana susunan molekul akan membentuk unit struktural yaitu sel. Ini merupakan contoh sel darah pada tubuh manusia. Jika kita tuliskan strukturnya, maka yang pertama adalah molekul. Susunan molekul akan membentuk sel. Sekumpulan sel akan membentuk yang namanya jaringan. Sekumpulan jaringan akan membentuk organ, sekumpulan organ akan membentuk sistem organ, dan beberapa sistem organ akan menjadi seorang individu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, setiap makhluk hidup pasti punya sel ya adik-adik. Nah adik-adik, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil lainnya yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Sel berdasarkan ada dan tidak membran intinya dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik, yaitu tidak mempunyai membran inti, dan eukaryotik yang mempunyai membran inti sel. Yang termasuk eukaryotik yaitu amoeba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan prokaryotik itu bakteri dan ganggang hijau biru. Nah adik-adik, dari beberapa sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, ini akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan terdiri atas jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan terdiri atas jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat. Sedangkan jaringan pada tumbuhan yaitu terdiri atas epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Nah, ini adalah contoh jaringan pada hewan. Jaringan epitel adalah jaringan yang terletak di permukaan, contohnya pada kulit manusia. Kemudian ada jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos berada di organ dalam manusia. Kemudian otot jantung. Otot jantung berada di jantung. Selanjutnya otot lurik. Otot lurik berada pada alat gerak. Kemudian ada jaringan saraf. Jaringan saraf berada pada seluruh tubuh. Selanjutnya jaringan hewan, yaitu ada jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat semua jaringan. Selanjutnya jaringan pada tumbuhan, yaitu yang pertama jaringan epidermis. Jaringan epidermis pada tumbuhan terletak pada permukaan atas dan permukaan bawah pada organ tumbuhan. Kemudian yaitu ada jaringan meristem. Pada tumbuhan ada jaringan meristem apikal tunas, kemudian meristem apikal akar, dan meristem lateral. Kemudian ada dua jaringan pengangkut pada tumbuhan, yaitu floem dan xilem. Floem mengangkat zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan xilem mengangkut air dan zat mineral dari akar menuju daun. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Ada dua jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim biasanya pada jaringan yang masih muda, sedangkan sklerenkim biasanya pada jaringan yang sudah mati. Yang terakhir jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang ada pada tumbuhan. Jaringan dasar di sini maksudnya adalah jaringan yang berada pada seluruh organ tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun, bunga, buah, dan juga biji. Baiklah adik-adik, akan kita lanjutkan di video part 2 ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.